Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari acara Teman Ahok Fair, kita sudah terhubung dengan reporter Tria Nisha langsung dari Hall B Gudang Sarinah Ecosystem. Nisha, bagaimana antusiasme pengunjung dalam acara Teman Ahok Fair ini? Ya, Rory, semakin sore acara Teman Ahok Fair yang digelar di kawasan Pancoran ini semakin ramai. Tadi di pintu-pintu tiket atau di tiket box sudah mulai sepi pada sore hari ini karena para penonton atau warga Jakarta yang datang ke Teman Ahok Fair ini sudah mulai masuk ke dalam venue dan mereka ini menyaksikan acara, menyaksikan band-band dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang untuk meramaikan Teman Ahok Fair pada sore hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Mas Singgi. Ini salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiator acara Teman Ahok Fair. Selamat sore Mas Singgi. Sore. Mas Singgi, ini pada hari ini ada acara Teman Ahok, sebenarnya tujuannya apa sih Teman Ahok Fair ya? Yang paling penting itu penggalangan dana dan penggalangan dukungan. Kalau penggalangan dana kita butuh dana yang nggak sedikit. Jadi Teman Ahok itu ketika sudah mengumpulkan 1 juta KTP bukan cuma selesai sampai situ. Ada proses administrasi yang diminta oleh KPU. Jadi kita harus memenuhi itu dengan anggaran yang cukup besar sekali. Makanya kita bikin crowdfunding untuk mengumpulkan dana tersebut. Dan yang pasti kalau untuk penggalangan dukungan, kan sudah 900.000 hari ini. Kita kepenginnya lebih cepat 1 juta KTP, bahkan lebih dari itu. Karena ini kan temanya 1 juta KTP, 1 juta harapan, dan sekarang sudah berapa? Sudah 900.000 KTP per hari ini. 900.000 KTP per hari ini, dan berarti sudah semakin mendekati 1 juta begitu? Ya, kita berharap dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan kita sudah memenuhi 1 juta KTP. Nah, ini kan ada penggalangan dana. Penggalangan dana itu dari mana sih? Ya, kita yang pertama mereka datang itu, masyarakat itu harus beli tiket. Tiketnya itu harga 35.000. Terus kalau ini sponsorship dan booth itu harus bayar mereka. Oh, jadi bayar tiket tadi 35.000 untuk masuk ke sini, dan itu yang dijadikan dana untuk disumbangkan? Iya, betul. Itu yang menjadi dana kita untuk proses administrasi nanti. Lalu kemudian setelah ini nanti sudah sampai 1 juta begitu, amin. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan Teman Ahok? Yang pertama menyelesaikan proses administrasi. Yang kedua adalah pendaftaran. Setelah itu baru kita, kalau kita tunjuk menjadi tim kampanye, Teman Ahok siap. Jadi kita sudah siap sekali untuk menjadi tim kampanye. Ngomong-ngomong terkait dengan digelarnya acara ini Teman Ahok Fair, ada nggak sih obrolan dengan Pak Ahok atau Pak Basuki? Kalau obrolan kita sudah mengirim undangan langsung ke beliau. Kita minta beliau untuk hadir dan beliau akan hadir. Tapi jadwalnya beliau yang tentukan, tapi mudah-mudahan beliau akan hadir ke sini. Jadi beliau sempat mengatakan akan hadir gitu ya? Akan hadir dan dipastikan hadir. Dipastikan hadir hari ini? Saya belum bisa kasih kabar karena itu kabar dari Pak Ahok langsung. Jadi kami menunggu aja semuanya. Terima kasih banyak Mas Singgi, selamat sore, selamat kembali menyaksikan ini ya acaranya, karena masih banyak sekali ya pemirsa, masih banyak sekali artis atau penyanyi ataupun band yang akan tampil di Teman Ahok Fair ini. Seperti tadi ada Project Pop, kemudian ada J-Flow, dan nanti juga akan ada Iis Dahlia, ada Sore, ada Mocha, dan juga Vlog, dan masih banyak lagi. Memang Teman Ahok Fair ini digelar untuk menggalang dana dan juga dukungan bagi para warga Jakarta, baik itu pendukung Ahok ataupun yang belum mendukung Ahok, dan untuk meyakinkan para warga Jakarta yang belum mendukung Ahok supaya mengetahui bagaimana visi misi Ahok, dan apakah menilai sendiri, mereka bisa menilai sendiri nantinya apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini mampu atau pantas untuk kembali atau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Dan saya akan kembali menyaksikan Teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian, Rory, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Tria Nisha laporannya dari Gudang Sarinah Ecosystem di Jakarta. Jelang pendaftaran calon gubernur pada Agustus nanti, organisasi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menggelar acara Teman Ahok Fair hari ini. Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Humaira Balkis langsung dari lokasi acara. Balkis, untuk apa acara Teman Ahok Fair digelar hari ini? Balkis. Ade, tujuan dari penyelenggaraan acara pada hari ini adalah sebagai bentuk partisipasi dari seluruh pendukung Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok. Mengapa? Untuk mensosialisasikan mengapa mereka kembali mendukung Ahok dalam Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen, dan mengapa mereka yakin bahwa Ahok adalah sosok yang patut untuk kembali menduduki kursi DKI 1. Meskipun acara baru akan dimulai pada pukul 11 nanti, namun
saat ini area Teman Ahok Fair sudah ramai dikunjungi dan juga posko Teman Ahok sudah dibuka untuk menyambut warga DKI Jakarta yang akan menyerahkan KTP-nya sebagai bukti dukungan terhadap Ahok di Pilgub DKI 2017. Hingga saat ini lebih dari 895.000 KTP pendukung Ahok sudah terkumpul. Ini berarti sudah sangat mendekati 1 juta KTP seperti yang dijanjikan oleh Teman Ahok dan juga sudah sangat melebihi jumlah minimal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu 523.000 KTP. Hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei seperti Cyrus Network dan juga Sinergi Data Indonesia, dukungan publik atau elektabilitas terhadap Ahok hingga saat ini masih dominan di antara seluruh bakal calon lain dengan persentase di atas 50%. Data survei Carta Politika juga menunjukkan Ahok unggul di Jakarta berdasarkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok. Dan berikut pernyataan dari pendiri Teman Ahok yaitu Singgi Widyastono. Maksudnya yang pertama ini cuman simbol aja sih bahwa Ahok punya banyak teman, bahwa Ahok kita berharap dalam waktu dekat bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Jadi kita berharap ya bukan cuma 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Jadi ini harapannya banyak. Jadi 1 juta itu harapan banyak dari masyarakat. Jadi kita berharap seperti itu, Mbak. Kalau untuk Ade, Pak Putu, sebenarnya apa nih yang dikatakan harus bentuk jaringan di bawah untuk memantau verifikasi DPT di sini dikatakan? Ya, jadi itu konteks berita itu kan ketika saya menjadi narasumber di sebuah acara dari muda-mudi Ahok. Mereka punya kekhawatiran luar biasa, jangan-jangan Ahok terjegal, jangan-jangan kemudian ada orang yang mencoba untuk bermain lalu kemudian dia tidak bisa jadi calon. Saya meyakinkan mereka bahwa itu tidak mungkin akan terjadi. Sepanjang poin-poin yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan nih saat ini? Yang sudah saya minta pada seluruh teman-teman relawan pendukung Ahok untuk melakukan konsolidasi apapun namanya. Lalu pada bulan Juni ini mereka sudah membentuk tim kampanye karena kan sebetulnya ada pikiran yang salah dari kawan-kawan kita ini. Oh, tim kampanye kan belum kampanye, Pak Putu. Kenapa harus dibentuk sekarang? Tidak. Pada bulan Juni inilah harus dibentuk jejaring tim kampanye itu dengan tugas pokok pertama apa? Membantu kawan-kawan KPU DKI Jakarta menjadi partner mereka dalam rangka untuk proses pemutahiran DPT. Ini yang sama sekali hampir di semua hajatan pilkada, hampir di semua hajatan pemilu legislatif lalai dilakukan oleh kawan-kawan partai politik dan calon. Lalu kalau sudah ada persoalan DPT, KPU-nya yang kemudian rame-rame disalahkan. Harusnya mereka ngapain dari betul, sekarang kalau begitu? Mereka harusnya berkontribusi. Pengalaman saya di Karangasem, ketika saya menjadi konsultan salah satu calon di sana, apa yang kemudian kita lakukan? Kami membantu KPU melalui jaringan relawan kita di situ. Kita menemukan 16.000 kemudian DPT bermasalah. Dan kita langsung bisa perbaiki di situ. Itulah sebetulnya kontribusinya. Kalau tidak itu dilakukan, maka pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa pemutaran DPT yang dilakukan oleh KPU sampai di level bawah itu akan jernih, akan bersih. Karena mereka, misalnya petugas pemutaran DPT namanya PPDP DKI Jakarta pada tahun 2012 yang saya tahu, 1 TPS 1 orang. 1 orang ini kemudian harus melakukan pemutahiran untuk 600-700 orang, itu terlalu berat. Jadi perlu ada relawan. Betul, dan seringkali kemudian hasilnya tidak berkualitas, apalagi ada interest politik di situ. Ini sudah maklum. Katakanlah di situ ada tokoh berpengaruh di desa itu, ada sekian TPS. Bahkan kadang-kadang di berbagai berita kalau kita googling itu ketemu aktor-aktor nakal itu yang merusak DPT kemudian. Sengaja orang dibikin namanya 5 kali, kemudian sengaja orang meninggal didiamkan dan seterusnya dengan harapan DPT-nya bengkak, lalu dia bisa bermain untuk mengangkat suara di situ dari DPT bengkak itu. Tugas relawan lah yang kemudian membantu teman-teman PPDP ini bersama-sama untuk mengontrol. Sehingga teman-teman PPDP punya tandem yang bagus. Lalu kawan-kawan relawan bisa mengatakan, loh ini sudah meninggal kok masih muncul. Oh ini kenapa namanya 5 kali muncul. Jadi kita yang mengawal bersih. Sehingga kalau main sepak bola, lapangannya sudah lebih awal kita rapikan. Nah kalau soal ketakutan soal ini nih, untuk verifikasi dukungan, itu juga ada celah juga dikatakan di situ. Ada celah. Kenapa verifikasi dukungan punya potensi ada celah? Karena ini 1 juta. 1 juta di 44 kecamatan kalau tidak salah. Kemudian mekanisme kerja KPU yang saya tahu selama ini kalau verifikasi dukungan adalah mereka kemungkinan besar akan menugaskan kembali
petugas pemutahiran DPT itu menjadi verifikator. Oke. Tergantung jumlahnya di tiap-tiap daerah, seberapa kemudian di tiap-tiap kelurahan sebetulnya ada berapa jumlahnya dari masing-masing verifikator itu. Nah, inilah yang kemudian harus dibantu oleh teman-teman relawan. Jadi biasanya teman-teman KPU di semua tingkatan untuk calon perseorangan itu dia akan basis dukungannya itu RT RW atau basis verifikasinya di TPS. Oke. Nah, kalau misalnya per TPS atau per RT RW mereka kemudian menempatkan 1 orang atau 2 orang, maka relawan kita juga harus punya kekuatan yang sama di situ untuk membantu. Oke. Nah, Jadi nggak mengganggu kerja verifikator ini? Tidak. Nanti memang kerja verifikator itu akan berjalan independen. Kalau dalam konteks tertentu kemudian membutuhkan komunikasi, kita bisa membantu. Kenapa? Karena ada tiga jenis proses verifikasi faktual. Proses pertama, secara murni teman-teman PPS bersama verifikatornya akan datang door to door mencari, kemudian menanyakan kepada mereka yang secara administrasi memenuhi syarat, Anda benar tidak mendukung Ahok? Oh benar, selesai. Kemudian opsi yang kedua, kalau kemudian mereka tidak ditemukan sama sekali dalam jumlah cukup besar, maka mereka akan minta bantuan relawan kita di kelurahan itu, di RT RW itu. Tolong dong, kita sepakati waktunya hari Minggu tanggal berapa, jam berapa, kita kumpulin semua yang belum ketemu ini atau yang masih ini. Nah, disitulah diperlukan teman relawan kita ini, kumpulkan kawan-kawan kita, kemudian mereka setelah kolektif bertemu, petugas dari PPS ini, yang verifikator inilah yang memfaktual kemudian. Oke, artinya perlu SDM yang cukup besar dong ya, kalau untuk ini. Besar. Sekurang-kurangnya berapa jumlah TPS di DKI Jakarta, itu harus dikalikan 2 yang kita punya level bawah. Kalau kita benar-benar ingin mengawal. Karena problemnya begini, tidak secara sempurna kemudian petugas verifikator di seluruh DKI Jakarta akan punya profesionalisme yang sama. Apalagi kemudian ada motif politik misalnya. Saya cari Andini mendukung Ahok gitu misalnya. Sudah 2 kali, 3 kali tidak ketemu. Atau sengaja misalnya dibilang tidak ketemu. Lalu kemudian kan dukungannya Andini untuk Ahok kemudian hanya tercoret toh. Bisa teranulir. Bisa begitu. teranulir. Jadi Nah, memang kalau harus ada diverifikasi dulu betul. begitu. Oke. Kalau ada relawan kemudian yang membantu itu, dia yang akan mengingatkan, loh, ayo kita sama-sama cari Mbak Andini di sini. Ini ketemu orangnya. Nah, ini yang diperlukan atau kekurangan apa. Jadi tiap basis di situ RT RW kita harus pastikan relawan kita untuk mengawal proses itu. Sehingga pengalaman saya kemudian dengan angka 1 juta yang akan tembus sekitar akhir Mei ini, Ahok rasanya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Apalagi saya ikut di dalam di teman Ahok, saya lihat betul rapi betul mereka bekerja, sangat screeningnya sangat dalam. Sebelum mereka input kemudian menjadi data yang dipublish angka tertentu itu, mereka telepon lagi dan saya yakin ini bersih. Oke, jadi ada check and balance-nya begitu Betul. ya. Nah, Pak Putu, satu lagi yang Anda sebut soal kasus hukum yang bisa mungkin menjegal pasangan Ahok dan Heru. Kenapa itu? Saya justru berbalik, tidak bisa menjegal. Mereka kan khawatir akan bisa menjegal. Kekhawatiran mereka itu saya jawab dengan logika hukum. Karena ketika bicara soal dalam konteks hukum, dalam konteks aturan di level undang-undang, dalam konteks hukum, apa yang menyebabkan seseorang kemudian bisa menjadi calon atau tidak menjadi calon. Maka bahasa di undang-undang sangat jelas. Orang kemudian tidak memenuhi syarat sebagai calon apabila kemudian mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara, ancamannya, dan proses hukum itu sudah inkrah. Nah, artinya sudah pidana, sudah jadi terpidana. Nah, dalam konteks kasus yang dialami sekarang dalam konteks sumber waras, reklamasi, bahasa saya sederhana sekali untuk menenangkan mereka. Betapapun buruk dalam proses verifikasi misalnya Pak Ahok, dan saya yakin tidak itu tentu, misalnya jadi tersangka, tidak akan mengganggu prosesnya, jalan terus. Jalan terus gitu. Jadi yang dikatakan 3 hambatan ini sebenarnya bisa ditangkal dari saat ini gitu, khususnya yang 2 yang tadi awal ya. Untuk menenangkan kawan-kawan, ini kan karena ada isu macam-macam, segala macam, saya perlu membuat mereka nyaman bekerja. Sudah, kita fokus saja urusan KTP, kita fokus saja bekerja. Saya berani garansi karena kita paham soal itu, ini akan tetap jalan. Oke, dan orang-orang yang juga sudah ngasih dukungan dengar ini juga mungkin jadi lebih tergerak, lebih jadi relawan terbuka juga. Ya, Terima kasih Pak Putu sudah bekerjasama dengan kami. Ini area teman Ahok Fair sudah ramai dikunjungi dan juga posko teman Ahok sudah dibuka untuk menyambut warga DKI Jakarta yang akan menyerahkan KTP-nya sebagai bukti dukungan terhadap Ahok di Pilgub DKI 2017. Hingga saat ini lebih dari 895.000 KTP pendukung Ahok sudah terkumpul. Ini berarti sudah sangat mendekati 1 juta KTP seperti yang dijanjikan oleh teman Ahok dan juga sudah sangat melebihi jumlah minimal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu 523.000 KTP.
Hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei seperti Cyrus Network dan juga Sinergi Data Indonesia, dukungan publik atau elektabilitas terhadap Ahok hingga saat ini masih dominan di antara seluruh bakal calon lain dengan persentase di atas 50%. Data survei Carta Politika juga menunjukkan Ahok unggul di Jakarta berdasarkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok. Dan berikut pernyataan dari pendiri teman Ahok yaitu Singgi Widyastono. Maksudnya yang pertama ini cuman simbol aja sih bahwa Ahok punya banyak teman, bahwa Ahok kita berharap dalam waktu dekat bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Jadi kita berharap ya bukan cuma 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Jadi ini harapannya banyak. Jadi 1 juta itu harapan banyak dari masyarakat. Jadi kita berharap seperti itu, Mbak. Kalau untuk Adek, Pak Putu, sebenarnya apa nih yang dikatakan harus bentuk jaringan di bawah untuk memantau verifikasi DPT di sini dikatakan? Ya, jadi itu konteks berita itu kan ketika saya menjadi narasumber di sebuah acara dari muda-mudi Ahok. Mereka punya kekhawatiran luar biasa, jangan-jangan Ahok terjegal, jangan-jangan kemudian ada orang yang mencoba untuk bermain lalu kemudian dia tidak bisa jadi calon. Saya meyakinkan mereka bahwa itu tidak mungkin akan terjadi. Sepanjang poin-poin yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan nih saat ini? Yang sudah saya minta pada seluruh teman-teman relawan pendukung Ahok untuk melakukan konsolidasi apapun namanya. Lalu pada bulan Juni ini mereka sudah membentuk tim kampanye karena kan sebetulnya ada pikiran yang salah dari kawan-kawan kita ini. Tim kampanye ketahiran DPT itu menjadi verifikator. Tergantung jumlahnya di tiap-tiap daerah, seberapa kemudian di tiap-tiap kelurahan sebetulnya ada berapa jumlahnya dari masing-masing verifikator itu. Nah, inilah yang kemudian harus dibantu oleh teman-teman relawan. Jadi biasanya teman-teman KPU di semua tingkatan untuk calon perseorangan itu dia akan basis dukungannya itu RT RW atau basis verifikasinya di TPS. Nah, kalau misalnya per TPS atau per RT RW mereka kemudian menempatkan 1 orang atau 2 orang, maka relawan kita juga harus punya kekuatan yang sama di situ untuk membantu. Jadi nggak mengganggu kerja verifikator ini? Tidak. Nanti memang kerja verifikator itu akan berjalan independen. Kalau dalam konteks tertentu kemudian membutuhkan komunikasi, kita bisa membantu. Kenapa? Karena ada tiga jenis proses verifikasi faktual. Proses pertama, secara murni teman-teman PPS bersama verifikatornya akan datang door to door mencari, kemudian menanyakan kepada mereka yang secara administrasi memenuhi syarat, Anda benar tidak mendukung Ahok? Oh benar, selesai. Kemudian opsi yang kedua, kalau kemudian mereka tidak ditemukan sama sekali dalam jumlah cukup besar, maka mereka akan minta bantuan relawan kita di kelurahan itu, di RT RW itu. Tolong dong, kita sepakati waktunya hari Minggu tanggal berapa, jam berapa, kita kumpulin semua yang belum ketemu ini atau yang masih ini. Nah, disitulah diperlukan teman relawan kita ini, kumpulkan kawan-kawan kita, kemudian mereka setelah kolektif bertemu, petugas dari PPS ini, yang verifikator inilah yang memfaktual kemudian. Artinya perlu SDM yang cukup besar dong kalau untuk ini. Besar. Sekurang-kurangnya berapa jumlah TPS di DKI Jakarta, itu harus dikalikan 2 yang kita punya level bawah. Kalau kita benar-benar ingin mengawal. Karena problemnya begini, tidak secara sempurna kemudian petugas verifikator di seluruh DKI Jakarta akan punya profesionalisme yang sama. Apalagi kemudian ada motif politik misalnya. Saya cari Andini mendukung Ahok gitu misalnya. Sudah 2 kali, 3 kali tidak ketemu. Atau sengaja misalnya dibilang tidak ketemu. Lalu kemudian kan dukungannya Andini untuk Ahok kemudian hanya tercoret. Bisa teranulir. Bisa teranulir. Jadi memang harus diverifikasi dulu begitu. Kalau ada relawan kemudian yang membantu itu, dia yang akan mengingatkan, loh, ayo kita sama-sama cari Mbak Andini di sini. Ini ketemu orangnya. Nah, ini yang diperlukan atau kekurangan apa. Jadi tiap basis di situ RT RW kita harus pastikan relawan kita untuk mengawal proses itu. Sehingga pengalaman saya kemudian dengan belum kampanye Pak Putu. Kenapa harus dibentuk sekarang? Tidak. Pada bulan Juni inilah harus dibentuk jejaring tim kampanye itu dengan tugas pokok pertama apa? Membantu kawan-kawan KPU DKI Jakarta menjadi partner mereka dalam rangka untuk proses pemutahiran DPT. Ini yang sama sekali hampir di semua hajatan pilkada, hampir di semua hajatan pemilu legislatif lalai dilakukan oleh kawan-kawan partai politik dan calon. Lalu kalau sudah ada persoalan DPT, KPU-nya yang kemudian rame-rame disalahkan. Harusnya mereka ngapain dari sekarang kalau begitu? Mereka harusnya berkontribusi. Pengalaman saya di Karangasem, ketika saya menjadi konsultan salah satu calon di sana, apa yang kemudian kita lakukan? Kami membantu KPU melalui jaringan relawan kita di situ. Kita menemukan 16.000 kemudian DPT bermasalah.
Oke. Dan kita langsung bisa perbaiki di situ. Itulah sebetulnya kontribusinya. Kalau tidak itu dilakukan, maka pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa pemutaran DPT yang dilakukan oleh KPU sampai di level bawah itu akan jernih, akan bersih. Karena mereka, misalnya petugas pemutaran DPT namanya PPDP DKI Jakarta pada tahun 2012 yang saya tahu, satu TPS satu orang. Satu orang ini kemudian harus melakukan pemutahiran untuk 600-700 orang. Itu terlalu berat. Jadi perlu ada Dan relawan. betul, dan seringkali kemudian hasilnya tidak berkualitas. Apalagi ada interest politik di situ. Ini sudah maklum. Katakanlah di situ ada tokoh berpengaruh di desa itu, ada sekian TPS. Bahkan kadang-kadang di berbagai berita kalau kita googling itu ketemu aktor-aktor nakal itu yang merusak DPT kemudian sengaja orang dibikin namanya 5 kali, kemudian sengaja orang meninggal didiamkan dan seterusnya dengan harapan DPT-nya bengkak, lalu dia bisa bermain untuk mengangkat suara di situ dari DPT bengkak itu. Tugas relawan lah yang kemudian membantu teman-teman PPDP ini bersama-sama untuk mengontrol sehingga teman-teman PPDP punya tandem yang bagus. Lalu kawan-kawan relawan bisa mengatakan, loh ini sudah meninggal kok masih muncul. Oh ini kenapa namanya 5 kali muncul. Jadi kita yang mengawal bersih. Sehingga kalau main sepak bola, lapangannya sudah lebih awal kita rapikan. Nah kalau soal ketakutan soal ini nih untuk verifikasi dukungan, itu juga ada celah juga dikatakan di situ. Ada celah. Kenapa verifikasi dukungan punya potensi ada celah? Karena ini 1 juta. 1 juta di 44 kecamatan kalau tidak salah. Kemudian mekanisme kerja KPU yang saya tahu selama ini kalau verifikasi dukungan adalah mereka kemungkinan besar akan menugaskan kembali petugas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari acara Teman Ahok Fair, kita sudah terhubung dengan reporter Tria Nisha langsung dari Hall B Gudang Sarinah Ecosystem. Nisha, bagaimana antusiasme pengunjung dalam acara Teman Ahok Fair ini? Ya, Rory, semakin sore acara Teman Ahok Fair yang digelar di kawasan Pancoran ini semakin ramai. Tadi di pintu-pintu tiket atau di tiket box sudah mulai sepi pada sore hari ini karena para penonton atau warga Jakarta yang datang ke Teman Ahok Fair ini sudah mulai masuk ke dalam venue dan mereka ini menyaksikan acara, menyaksikan band-band dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang untuk meramaikan Teman Ahok Fair pada sore hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Mas Singgi, ini salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiator acara Teman Ahok Fair. Selamat sore Mas Singgi. Sore. Mas Singgi, ini pada hari ini ada acara Teman Ahok, sebenarnya tujuannya apa sih Teman Ahok Fair ya? Yang paling penting itu penggalangan dana dan penggalangan dukungan. Kalau penggalangan dana kita butuh dana yang nggak sedikit. Jadi Teman Ahok itu ketika sudah mengumpulkan 1 juta KTP bukan cuma selesai sampai situ. Ada proses administrasi yang diminta oleh KPU. Jadi kita harus memenuhi itu dengan anggaran yang cukup besar sekali. Makanya kita bikin crowdfunding untuk mengumpulkan dana tersebut. Dan yang pasti kalau untuk penggalangan dukungan, kan sudah 900.000 hari ini. Kita kepenginnya lebih cepat 1 juta KTP, bahkan lebih dari itu. Karena ini kan temanya 1 juta KTP, 1 juta harapan, dan sekarang sudah berapa? Sudah 900.000 KTP per hari ini. 900.000 KTP per hari ini dan berarti sudah semakin mendekati 1 juta begitu? Ya, kita berharap dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan kita sudah memenuhi 1 juta KTP. Nah ini kan ada penggalangan dana. Penggalangan dananya itu dari mana sih? Ya, kita yang pertama mereka datang itu, masyarakat itu harus beli tiket. Tiketnya itu harga 35.000. Terus kalau ini sponsorship dan booth itu harus bayar mereka. Oh jadi bayar tiket tadi 35.000 untuk masuk ke sini dan itu yang dijadikan dana untuk disumbangkan? Iya betul, itu yang menjadi dana kita untuk proses administrasi nanti. Lalu kemudian setelah ini nanti sudah sampai 1 juta begitu, amin. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan Teman Ahok? Yang pertama menyelesaikan proses administrasi, yang kedua adalah pendaftaran. Setelah itu baru kita kalau kita tunjuk menjadi tim kampanye, Teman Ahok siap. Jadi kita sudah siap sekali untuk menjadi tim kampanye. Ngomong-ngomong terkait dengan digelarnya acara ini Teman Ahok Fair, ada nggak sih obrolan dengan Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama? Kalau obrolan kita sudah mengirim undangan langsung ke beliau. Kita minta beliau untuk hadir dan beliau akan hadir. Tapi jadwalnya beliau yang tentukan, tapi mudah-mudahan beliau akan hadir ke sini. Jadi beliau sempat mengatakan akan hadir gitu ya? Akan hadir dan dipastikan hadir. Dipastikan hadir hari ini? Saya belum bisa kasih kabar karena itu kabar dari Pak Ahok langsung. Jadi kami menunggu aja semuanya. Baik, terima
terima kasih banyak Mas Singgi. Selamat sore, selamat kembali menyaksikan ini ya acaranya. Karena masih banyak sekali ya, pemirsa masih banyak sekali artis atau penyanyi ataupun band yang akan tampil di Teman Ahok Fair ini. Seperti tadi ada Project Pop, kemudian ada J-Flow, dan nanti juga akan ada Iis Dahlia, ada Sore, ada Mocha, dan juga Vlog, dan masih banyak lagi. Memang Teman Ahok Fair ini digelar untuk menggalang dana dan juga dukungan bagi para warga Jakarta, baik itu pendukung Ahok ataupun yang belum mendukung Ahok, dan ini untuk meyakinkan para warga Jakarta yang belum mendukung Ahok supaya mengetahui bagaimana visi misi Ahok dan apakah mereka bisa menilai sendiri nantinya apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini mampu atau pantas untuk kembali atau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Dan saya akan kembali menyaksikan Teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian, Rory kembali ke Anda di studio. Terima kasih Trianisha laporannya dari Gudang Sarinah Ecosystem di Jakarta. Jelang pendaftaran calon gubernur pada Agustus nanti, organisasi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menggelar acara Teman Ahok Fair hari ini. Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Humaira Balkis langsung dari lokasi acara. Balkis, untuk apa acara Teman Ahok Fair digelar hari ini? Balkis. Ade, tujuan dari penyelenggaraan acara pada hari ini adalah sebagai bentuk partisipasi dari seluruh pendukung Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok. Mengapa? Untuk mensosialisasikan mengapa mereka kembali mendukung Ahok dalam Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen, dan mengapa mereka yakin bahwa Ahok adalah sosok yang patut untuk kembali menduduki kursi DKI 1. Meskipun acara baru akan dimulai pada pukul 11 nanti, namun saat ini